Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mudia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah pengelolaan pengembangan pendidikan anak usia dini dengan judul penilaian kegiatan KB dan juga TPA. Teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan penilaian di KB maupun di TPA. Penilaian adalah suatu proses pengumpulan dan pengelolaan dan pengolahan informasi untuk menentukan tingkat pencapaian perkembangan anak, atau dapat juga dikatakan sebagai suatu proses pengumpulan, pelaporan, dan penggunaan informasi tentang hasil belajar anak dengan menerapkan prinsip-prinsip penilaian, melaksanakan berkelanjutan dan bukti-bukti otentik, akurat, dan juga konsisten. Dan selanjutnya di sini ada hakikat penilaian pendidikan anak usia dini di KB maupun di TPA. Terdapat 3 istilah yang sering digunakan dalam kegiatan penilaian di pendidikan anak usia dini atau PAUD, yaitu pengukuran, penilaian, dan asesmen. Pengukuran lebih mengarah pada perkembangan anak dengan cara mengukur dan bersifat kuantitatif, seperti contoh mengukur tinggi dan berat badan, mengukur tinggi lompatan dan aktivitas, mengukur dan lain-lainnya. Selanjutnya di sini ada istilah penilaian KB dan juga TPA. Istilah penilaian merupakan istilah yang sudah tidak asing lagi. Penilaian dalam konteks pembelajaran di pendidikan anak usia dini yaitu upaya mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan sebagai informasi tentang kinerja dan kemajuan berbagai aspek perkembangan yang dapat dicapai oleh anak setelah mengikuti kegiatan pembiasaan dalam kurun waktu tertentu. Kemudian di sini ada juga tujuan penilaian. Tujuan penilaian di sini ada 3, yaitu yang pertama adalah untuk merencanakan pembelajaran individual dan kelompok agar dapat berkomunikasi dengan orang tua. Dan yang kedua, mengidentifikasi anak yang memerlukan bantuan atau layanan khusus. Dan yang terakhir, yang ketiga, mengevaluasi apakah tujuan pendidikan sudah tercapai atau belum pada anak tersebut. Di sini ada prinsip-prinsip penilaian dalam pembelajaran anak usia dini, KB ataupun TPA. Prinsip menyeluruh, di mana prinsip menyeluruh ini bahwa penilaian dilakukan pada seluruh aspek perkembangan anak, seperti contohnya perkembangan nilai agama dan moral, sosial, emosional, bahasa, kognitif, fisik dan motorik, dan juga seni. Prinsip yang kedua yaitu prinsip penilaian otentik, yaitu jenis penilaian yang berhubungan dengan kondisi nyata dan dalam konteks yang bermakna. Yang ketiga, prinsip kesinambungan, bahwa penilaian dilakukan secara terus-menerus dengan teknik dan instrumen yang tepat. Kemudian juga ada prinsip objektif, prinsip mendidik bagi siswa dan guru dan juga orang tua. Dan juga di sini ada prinsip kebermaknaan, bahwa nilai tidak hanya sekedar dokumen, tetapi berbagai teknik yang digunakan harus memberikan makna mengenai kondisi siswa yang sebenarnya. Selanjutnya, di sini saya akan menyimpulkan dari semua materi yang saya buat. Kesimpulannya adalah di mana keseluruhan bahwa penilaian merupakan proses penafsiran berbagai informasi secara sistematis, berkala, berkelanjutan, dan menyeluruh tentang proses dan hasil dari pertumbuhan serta perkembangan yang telah dicapai oleh anak didik melalui kegiatan pembelajaran dan menginterpretasikan informasi tersebut untuk membuat keputusannya. Mungkin hanya itu saja presentasi dari saya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.